Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada subuh hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram, dari Kitabul Jami' bab al-birr was-silah, terkait dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dalam hal ini adalah berbuat baik dan menyambung tali silaturahim. Telah kita bacakan sejumlah hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Pada penyebutan hadis berikutnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabair syatmur rajuli walidayhi qila wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi qala na'am yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, karena beliau dan bapaknya adalah dua orang sahabat yang mulia. Jadi Abdullah bin Amr dan Amr bin al-As, dua-duanya adalah sahabat Nabi. Makanya kita doakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai anak dan bapaknya. Nah, beliau ini dikenal dengan abidus sahabah, ahli dan sangat gemar untuk berpuasa. Abdullah bin Amr bin al-As. Dan juga di samping itu beliau adalah orang yang sangat gemar untuk mencatatkan ilmu. Gemar untuk mencatatkan ilmu dan hadits yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadits ini Abdullah bin Amr bin al-As meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar, syatmur rajuli walidayhi, seseorang mencela kedua orang tuanya. Qila, maka ditanyakan kepada Nabi, wa hal yasubbur rajul walidayhi, apakah ada orang yang tega mencela kedua orang tuanya? Qala na'am. Rasulullah mengatakan iya.
Ada orang yang mencela kedua orang tuanya sendiri. Bagaimana itu? Yasubbu abar rajul fayasubbu abah. Di mana dia mencela bapak orang lain, maka orang lain tersebut balas mencela bapaknya. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Dia mencela ibu orang lain, maka orang lain tersebut balas mencela ibunya. Ini maksudnya seseorang mencela kedua orang tuanya sendiri. Hadits ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadits ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Al-kabair jamak dari kabirah. Kabirah artinya dosa besar. Apa itu dosa besar? Definisinya dalam istilah syar'i, para ulama memberikan definisi bahwa yang namanya dosa besar itu adalah setiap dosa yang disebutkan di dalam nas syariat sebagai dosa besar, atau disebutkan padanya ada hukuman yang besar, atau disebutkan ada hukuman had, ada hukuman had baginya. Dan terkadang disebutkan dalam bentuk pengingkaran yang besar kepada pelakunya, dan itu dipersaksikan di dalam Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Nah, ini disebut dengan dosa dari dosa-dosa besar. 6. Maka Nabi SAW mengategorikan termasuk dari dosa besar di mana seseorang mencela kedua orang tuanya. Para sahabat pun merasa heran, kok bisa ada orang yang mencela kedua orang tuanya, padahal merekalah yang melahirkannya. Kok tega-teganya mencela kedua orang tua? Maka mereka pun bertanya, wahal yasubbur rajul walidayhi, apakah ada orang yang tega mencela kedua orang tuanya sendiri? Ini pertanyaan dari sahabat, namanya istifham inkari, pertanyaan yang nadanya pengingkaran, wastib'ad, dan menganggap jauh perkara ini. Ya. Kok bisanya ada orang yang melakukan hal yang demikian? Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya, mereka sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, sampai mereka merasa heran, dan kok bisanya ada orang yang sampai tega melakukan hal yang demikian. Dan ini tentu saja menunjukkan betapa luhurnya akhlak para sahabat, dan mereka sangat memperhatikan hak kedua orang tua mereka, dan sangat antusias dalam berbuat baik, beradab, dan berakhlak, terkhusus kepada kedua orang tuanya sendiri. Nah, maka Rasulullah menjelaskan maksud seseorang mencela kedua orang tuanya boleh jadi tidak secara langsung, tapi dia menjadi sebab orang tuanya dicela. Ya. Nah, maka Nabi mengatakan kan, na'am, iya, ada orang yang mencela kedua orang tuanya. Bagaimana itu? Yasubbu abar rajul fayasubbu abah, wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Di mana dia mencela bapak ibu orang lain, akhirnya orang lain yang dicela bapak ibunya tersebut membalas balik mencela bapak ibunya sendiri, mencela bapak ibunya yang duluan mencela itu. Nah, ini maksudnya. Nah, maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadits ini
menunjukkan betapa besar dosa mencela kedua orang tua. Bahkan jangankan mencelanya secara langsung, menjadi sebab orang tua kita tercela, dicela oleh orang lain, dilaknat oleh orang lain, dicaci maki oleh orang lain, itu tergolong dosa besar. Nah, subhanallah, pada hari ini ada orang yang bukan menjadi sebab orang tuanya dicela, bahkan dia mencela orang tuanya secara langsung. Tentunya ini jauh lebih besar dosanya. Ya kan, kalau kita bisa memahami menjadi sebab orang tua kita sendiri tercela dikarenakan kita mencela orang tua orang lain, maka tentu lebih besar lagi dosanya kalau ada orang yang mencela kedua orang tuanya secara langsung. Nah, ini tentu lebih besar lagi. Maka daripada itu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, li'anna syatmal muslim alladhi laysa bi'abin kabirah fasyatmul abai akbaru min. Kata beliau, karena mencela seorang muslim, mencela ya seseorang yang bukan bapaknya itu dosa besar, maka mencela bapaknya sendiri lebih besar lagi. Mencela bapaknya sendiri lebih besar lagi. Nah, maka para jamaah sekalian, hadits ini menjadi dalil betapa besarnya hak kedua orang tua itu, dan bahwasanya tatkala seseorang menjadi sebab saja orang tuanya disakiti, orang tuanya diganggu, orang tuanya dicela, itu sudah dosa besar. Bagaimana lagi kalau secara langsung dia melakukan gangguan itu kepada kedua orang tuanya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadits ini tegas menunjukkan bahwa seseorang ketika menjadi sebab dibuatnya suatu amal keburukan, bukan secara langsung tapi menjadi sebab saja, ini sama seperti orang yang melakukan hal tersebut secara langsung, walaupun terdapat perbedaan dosa orang yang melakukan secara langsung dengan orang yang menjadi sebab itu, tapi sama-sama dia telah melakukan dosa dari dosa-dosa besar. Ketika yang dia lakukan tersebut adalah perbuatan dari perbuatan dosa besar, seperti yang disebutkan di dalam hadits ini, mencela kedua orang tua. Dan hadits ini juga menunjukkan kepada kita ya, bahwasanya seorang mukmin tentu sangat jauh dari sifat yang seperti ini. Sebagaimana sahabat sangat besar pengingkarannya kepada orang yang melakukan perbuatan seperti ini, yang harusnya dia berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi sebab orang tuanya itu dipuji oleh orang lain, terpuji di tengah-tengah manusia. Kok ini sebaliknya, dia justru menjadi sebab orang tuanya tercela dan dicela oleh orang lain. Nah, ini menunjukkan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Seseorang dia harus memuliakan kedua orang tuanya, dan jangan sampai menjadi sebab orang tuanya dicela. Sama seperti tatkala seorang itu melakukan kejahatan, terkadang orang itu bukan hanya mencela orang tersebut saja, tapi juga mencela bapak dan ibunya. Oh, ini ternyata anaknya si Anu ini, ya. Oh, ini ternyata anaknya si Fulan dan si Fulanah ini. Ini tidak benar pendidikannya ini. Akan menjadi apa? Bukan hanya dia yang tercela, tapi bapak ibunya yang tercela. Bahkan terkadang justru dikait-kaitkan juga dengan nenek dan kakeknya. Oh, ini dari memang keturunannya begini ini. Terkadang orang seperti itu, menjadi tercelalah orang tuanya, bahkan kakek dan neneknya.
Nah, bahkan terkadang ya, luar biasanya sebagian orang justru bukan hanya bapak ibunya yang dia cela, keturunan-keturunannya juga. Makanya ada sampai orang yang mencela 7 keturunan. Semoga 7 keturunanmu mendapatkan laknat Allah. Naudzubillah. Apa salahnya keturunan-keturunan dia sampai ikut dicela juga? Ada sebagian orang seperti itu. Karena memang ketika seorang menjadi sesuatu yang dianggap jelek oleh orang lain, bukan hanya dia yang tercela, tapi orang lain juga tercela. Bahkan terkadang bisa jadi tetangganya juga menjadi tercela. Orang-orang yang di sekitarnya yang tidak tahu apa-apa juga bisa menjadi tercela. Walaupun padahal ya kadang tidak ada konsekuensi seperti itu ya. Tapi begitulah pandangan manusia. Nah, selalu mengaitkan sesuatu dengan hal yang lain. Ya. Maka ini ikhwani fiddin, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa terkadang seseorang ya kalau mencaci maki orang lain dari perkara yang besar yang dia sebutkan, tatkala orang tuanya sudah diikut-ikutkannya. Ya, sama seperti keadaan sebagian anak-anak pada hari ini ya kan. Ketika tidak puas mencela musuhnya itu, dia cela lagi orang tuanya. Ibumu itu begini, bapakmu itu begini, dia cela. Diikut-ikutkan juga orang tua. Dan tentu saja orang yang dicela orang tuanya merasa tidak terima, dan dia balas. Oh, bapakmu juga begini, oh ibumu juga begini. Dicela bapak dan ibunya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita jangan sampai terjerumus dan terjatuh dalam hal-hal yang seperti ini. Nah, dan kita tutup ya segala pintu jalan yang bisa menjadi sebab dari kejelekan. Makanya dari nasihat ya kepada kita bahwa hendaknya kita ini menjadi sebab dalam kebaikan. Jangan kita ini menjadi sebab dalam kejelekan. Jadi kalau kita tidak mampu melakukan kebaikan itu secara langsung, maka jadilah sebab tersalurkannya kebaikan itu. Ya sama dengan keadaan kita ya pada hari ini. Terkadang kita untuk melakukan satu kebaikan itu mungkin berat bagi kita. Tetapi ketika kita bisa menjadi sebab tersampaikannya kebaikan, maka itu sama seperti orang yang langsung melakukan kebaikan itu. Kebalikannya ya, kita jangan menjadi sebab suatu keburukan. Mungkin kita tidak melakukan keburukan tersebut, tetapi ketika kita menjadi sebab dilakukannya amal keburukan, maka sama saja dengan kita melakukan amal keburukan. Apa bedanya? Karena dialah yang menjadi sebab terjadinya keburukan dan kejelekan tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka dalam hal ini para ulama berdalil ya, dan disebutkan di dalam ayat Al-Quran larangan mencela sesembahan orang lain. Kenapa? Karena terkadang bisa menjadi sebab sesembahan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menjadi tercela. Perhatikan dalam Quran, dalam surat Al-An'am ayat 108. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Dan janganlah kalian mencela orang-orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah. Jangan kalian mencela sesembahan-sesembahan mereka. Kenapa? Sebab mereka terkadang balas mencela Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Allah melarang mencela sesembahan yang lain. Kalau bisa menjadi sebab Allah menjadi tercela gara-gara perbuatan kita. Bukan artinya kita menghormati sesembahan orang lain, tidak.
Justru kita melakukan hal tersebut supaya menjaga apa? Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada yang mencelanya tanpa batas. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para ulama menegaskan bahwasanya pada dasarnya ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala wajib dicela, wajib diingkari, ya kan? Tetapi ketika menyuarakannya hal tersebut bisa menumbuhkan dan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Apa kemungkaran yang lebih besar? Dicelanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti itu dilarang di dalam agama. Ihtiraman li haqqillahi azza wa jalla, sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada haknya Allah azza wa jalla. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini juga menjadi dalil akan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, irtikab akhaffidh dhararain, mengambil kumudaratan yang lebih ringan dari dua kumudaratan yang ada. Ya. Taib, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama menjelaskan terkait dengan hadis ini dan terkait kaidah saddud dzara'i, kaidah yang masyhur di kalangan para ahlul ilm, menutup pintu jalan yang bisa mengantarkan kepada perbuatan yang haram. Yakni seseorang apabila dengan perbuatannya bisa mengantarkan kepada yang haram, maka perbuatan itu menjadi haram dikarenakan hal tersebut, walaupun dia tidak memaksudkan yang haram. Perhatikan orang ini, ketika dia mencela bapak ibu orang lain, kan dia tidak maksudkan untuk mencela bapak dan ibunya sendiri, kan tidak. Tapi Nabi mengategorikan sama saja itu kamu mencela kedua orang tuamu, ya kan? Padahal dia tidak maksudkan mencela orang tuanya sendiri, dia cela orang tua orang lain. Tapi ketika dia menjadi sebab akhirnya orang tuanya tercela, sama Nabi kategorikan sama seperti orang yang mencela kedua orang tuanya sendiri. Nah, inilah namanya saddud dzara'i itu. Harus kita tutup segala pintu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan di dalam agama kita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di dalam hadis ini juga ya, terdapat dalil bolehnya beramal dengan adh-dhannul ghalib, sangkaan yang kuat, walaupun belum dalam taraf yakin, tapi ketika ada sangkaan kuat itu boleh diamalkan. Jadi bukan harus sesuatu itu yang sifatnya yakin saja baru boleh diamalkan. Tidak. Terkadang sifatnya masih dugaan, sangkaan, tapi ketika dia sangkaan yang kuat boleh untuk diamalkan. Perhatikan di dalam hadis ini, orang yang mencela orang tua orang lain, orang yang mencela bapak ibu orang lain, ya kan, dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena bisa jadi dia membalas, kan? Akhirnya dia mencela bapak ibu orang yang mencelanya, ya kan? Padahal bisa jadi orang yang dicela bapak ibunya tadi tidak membalas, ya kan? Bisa jadi, kan? Mungkin dia ngerti agama dan dia tahu itu perbuatan yang tidak boleh, dicela bapak ibunya dia tidak membalas, biarlah, ya, iya kan? Bisa jadi. Tetapi tatkala ada sangkaan kuat, bisa jadi, walaupun bukan yakin, bukan pasti, kan? Ada juga orang yang diam saja tidak membalas. Tapi ketika ada kemungkinan besar, dugaan kuat, dia balik membalas, ini diharamkan di dalam agama. Jelas, ya? Nah, ini para jamaah sekalian, ini namanya beramal dengan adh-dhannul ghalib, dugaan yang kuat, ya. Ya, sama dalam permasalahan-permasalahan fiqhiyah terkadang ikhtilafat para ulama, perselisihan ulama. Ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu.
Kita amalkan salah satu yang menurut kita kuat. Ya, boleh jadi ini yang kita amalkan ini belum dalam taraf yakin karena masih ada yang menyelisihi. Tapi ketika kita lebih menguatkan ini, dugaan kuat itu boleh diamalkan. Karena kan apalagi dalam masalah-masalah fiqhiyah, kalau dalam masalah akidah tentu tidak ada diragukan keyakinan itu. Tapi dalam masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah fikih misalnya, ya kalau dia ijma ulama tidak diragukan juga. Tapi ada yang sifatnya ikhtilaf ulama, ya, perbedaan pendapat ulama, apakah yang benar begini atau begitu, ya, kita amalkan salah satunya. Naam, dalam kondisi ada yang menyelisihinya. Nah, terkadang kita mengamalkan hal tersebut bukan dalam taraf yakin, tapi di bawahnya lagi adh-dhannul ghalib, sangkaan yang kuat, dan itu boleh. Dalilnya hadis ini, ya kan? Ketika Rasulullah melarang, dan boleh jadi orang tersebut kan tidak balas mencela, tapi ketika dugaan kuat terkadang dia mencela, nah ini dilarang di dalam agama. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, kita lihat hadis yang berikutnya. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam, muttafaqun alaih. Kata Nabi, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin, untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Tidak halal kata Nabi orang yang memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada, di mana mereka berdua saling bertemu, tapi yang satu berpaling, yang satunya juga berpaling. Wa khairuhuma, yang paling baik dari keduanya, alladzi yabda'u bis salam, yang paling pertama memulai salam. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk kita merekat hubungan ukhuwah, tali persaudaraan, dan diharamkan untuk memutuskannya dengan cara memboikot saudara kita. Kata Nabi, la yahillu, tidak halal bagi seorang muslim, ya. Nabi sebutkan tidak halal. Ini dari sighah an-nahi, bentuk larangan. Karena ketika dinafikan kehalalannya, berarti apa? Hukumnya haram. Tidak halal berarti haram. Ya. Haram bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya. Apa itu boikot? Memboikot itu ya disebutkan dalam kitab Fathul Bari, ayat trukar al-muslim kalama akhihil muslim. Ketika seseorang muslim meninggalkan, tidak lagi berbicara dengan saudaranya muslim yang dulunya biasa bicara kalau ketemu, ini tidak pernah bicara lagi. Ada sesuatu, bukan tidak berbicara karena apa, tapi tidak berbicara karena ada sesuatu, ya. Wa yurid kullu wahidin minhuma an sahibih, dan masing-masing berpaling. Jadi ketika bertemu, ya, yang satunya buang muka, yang satunya juga sama, ya. Atau terkadang ketika temu cari jalan yang lain. Oh, itu ada musuh saya di sana. Nah, akhirnya dia pilih jalan lain. Yang satu juga demikian, tidak mau saling bertemu. Nah, ini namanya memboikot. Nah, kata Nabi, tidak halal seorang muslim memboikot saudaranya. Saudaranya ini siapa? Ini saudaranya sesama muslim, ya.
disebutkan dengan lafaz saudaramu yang muslim. Kenapa? Ini untuk mengingatkan, harusnya kan sesama saudara itu saling menjalin hubungan, ya kan? Bukan justru sebaliknya, saling memboikot, saling memutuskan. Ini saudaramu loh, diingatkan. Kan namanya saudara itu kan ya, orang paham, oh saudaranya ini, berarti yang dekat sama dia. Iya, yang dekat sama dia. Nggak halal kamu boikot itu. Kenapa? Itu saudaramu. Ya. Diingatkan, yang harusnya saudara ini kan kita jalin hubungan, ya, kita tidak memutuskannya. Nah, ini malah ada boikot antara mereka. Tidak halal kalau itu dilakukan selama 3 malam. Dalam sebagian riwayat, ya, disebutkan fauqa thalathati ayyam. Tidak halal itu dilakukan selama 3 hari. Nah, ini menunjukkan yang dimaksud 3 malam, maksudnya 3 hari 3 malam. Karena dalam sebagian riwayat disebut 3 hari, dalam riwayat ini disebut 3 malam. Ya, maksudnya 3 hari 3 malam, tidak halal. Jadi bukan 3 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Lebih daripada itu tidak boleh. Nah, diancam oleh Nabi SAW, tidak halal, artinya haram. Bahkan dalam riwayat Imam Abu Daud, kata Nabi SAW, tidak halal seorang muslim memboikot saudaranya muslim yang lain lebih dari 3 hari 3 malam. Faman hajara akhahu fawqa thalath, siapa yang memboikot saudaranya lebih dari 3 malam, famata dakhalan nar, lalu dia mati, meninggal, masuk neraka. Naudzubillah. Nah, ini dosanya. Ini dalam riwayat Imam Abu Daud. Naam. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nabi SAW memberikan contoh bagaimana dia bisa memboikot itu. Yaltaqiyani, seperti yang tadi kita sebutkan, mereka berdua berjumpa, fayuridu hada wa yuridu hada, yang ini berpaling, yang itu juga berpaling. Maka Nabi menyebutkan yang terbaik dari keduanya siapa? Wa khairuhuma, yang terbaik dari keduanya alladzi yabda'u bis salam, yang lebih dulu memulai mengucapkan salam, yang lebih dulu menyapanya. Karena ini terkadang yang seperti ini seseorang diperhadapkan dengan egonya, ya. Siapa duluan yang lebih pertama menegur? Kadang orang, ya, membesarkan egonya, masa saya duluan, ya. Saya kan yang lebih berilmu, atau saya kan yang lebih tua, atau dia kan yang lebih dulu memulai. Nah, padahal Nabi SAW menyebutkan bukan yang lebih baik adalah yang paling tua memulai salam, yang paling berilmu memulai salam. Nabi tidak sebutkan begitu. Nabi umumkan yang terbaik, yang pertama kali memulai salam, siapapun dia, baik yang lebih muda atau yang lebih tua, yang lebih berilmu atau yang kurang ilmunya, yang pertama memulai permusuhan ataupun yang tidak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan yang paling baik, maksudnya yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab dialah yang membuka pintu kebaikan lagi. Setelah itu tertutup, dia yang membukanya. Tentunya pembuka kebaikan tentu yang lebih afdal dan lebih utama. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita diingatkan dengan hak saudara sesama muslim. Iya. Di dalam Quran Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. Orang yang beriman itu mereka bersaudara. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat bangunan, saling menguatkan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Nah, inilah harusnya seorang mukmin itu begitu. Matsalul mu'minina fi tawadihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta mencintainya, wa tarahumihim,
dalam kasih sayangnya, wa ta'atufihim dalam lemah lembutnya, kamatsalil jasadil wahid seperti satu jasad, satu tubuh. Idashtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal huma. Apabila salah satu anggota badan mengeluh, maka yang lain juga ikut mengeluh dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Ini Nabi ibaratkan, artinya ketika mereka sakit, yang lain juga ikut merasakannya. Nah, itu harusnya saudara muslim. Nah, kenapa? Karena mereka diikat bukan dengan kesukuan mereka, bukan dengan sama jenisnya mereka, tetapi mereka diikat dengan iman. Itulah yang mempersaudarakan mereka. Walaupun yang satu derajatnya lebih rendah daripada yang lain, walaupun yang satu berkulit putih, yang satu berkulit hitam, walaupun yang satu kaya, yang satunya miskin, tetapi ketika mereka sama-sama mukmin, sama-sama muslim, mereka diikat dengan tali persaudaraan. Tak boleh ada saling boikot di antara mereka. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan perhatikan, Nabi SAW kan melarang memboikot saudara lebih dari 3 hari. Artinya apa? Kalau di bawah 3 hari boleh, ya kan? Pemahamannya kan begitu kan? Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Pemahamannya apa? Kalau kurang dari 3 hari boleh, lebih dari 3 hari tidak boleh. Maksimalnya 3 hari, 3 hari 3 malam. Lebih daripada itu tidak boleh. Kata ulama, ya, ini pemboikotan seperti ini boleh memang 3 hari ketika memang ada hal yang mengharuskan hal yang demikian, dalam rangka untuk menenteramkan suasana hati. Karena biar bagaimanapun, ketika misalnya kita ada terjadi dengan saudara kita sesuatu, ya, terkadang hati ini tidak tenang rasanya, ya kan? Nah, untuk menenangkan hati ini, ya, diamkan dululah 3 hari. Pas sudah tenang, ya, dia mesti menegurnya kembali. Dan itu diperbolehkan 3 hari saja. Lebih daripada itu tidak boleh. Dan kata ulama, ini kalau kaitannya perselisihan di antara mereka, sengketa di antara mereka dalam urusan duniawi. Dalam urusan apa? Duniawi. Nah, itu yang tidak boleh lebih dari 3 hari. Artinya, kalau dalam urusan agama boleh lebih dari 3 hari, sesuai hajat dan kebutuhan. Misalnya apa? Ya, misalnya orang-orang yang berbuat kefasikan, terang-terangan melakukan kefasikan itu, atau orang yang berbuat kesyirikan, bid'ah di dalam agama, ya, dan sudah dinasihati tidak mau terima. Nah, terkadang butuh diboikot. Lebih 3 hari tidak apa-apa. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya hadis. Nabi SAW pernah memboikot 3 orang sahabatnya 50 hari. Bukan 3 hari, 50 hari. Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya itu, yang dia absen tidak ikut perang tanpa udzur, diboikot oleh Nabi SAW 50 hari 50 malam. Ketika bertemu, ya, dia salam tidak dibalas salamnya oleh sahabat. Kenapa? Nabi yang perintahkan, kalau ketemu sama si fulan jangan salami. Kalau ketemu sama si fulan, kalau dia ngucapin salam tidak usah dijawab salamnya. Boikot itu namanya. Ketika dia berjumpa, ya, tidak usah ditegur. Ketika misalnya berkumpul sahabat, datang ini salah seorang yang diboikot ini, sahabat harus bubar. Perintah dari Nabi. Nabi, Pak, yang memerintah. Tapi Nabi memerintahkan yang seperti ini ada maslahatnya. Makanya disebutkan 3 orang sahabat ini yang diboikot oleh Nabi 50 hari, akhirnya rujuk taubat kepada Allah. Bahkan turun ayat yang menunjukkan taubatnya. Bayangkan 50 hari dia rasakan seperti kehidupan ini, bumi ini terasa sempit bagi dia. Luasnya bumi ini sempit bagi dia. Kenapa? Semua orang memboikot dia. Bahkan terakhir-terakhir istrinya disuruh boikot. Nabi suruh istrinya boikot dia. Luar biasa kan? Kenapa? Ini dalam urusan agama ini. Ya. Nah, jadi kalau dalam urusan agama, memang seperti itu boleh. Lebih daripada itu. Kenapa? Ada maslahat di situ.
Tapi kalau dalam perkara duniawi, ini yang tidak boleh apa? Ini yang maksud di dalam hadis ini. Tidak boleh lebih 3 hari. Kalau mau harus memboikot saudaranya, maksimal 3 hari 3 malam. Lebih daripada itu tidak boleh. Dihitung semenjak dia mulai merasa butuh memboikotnya. Dia hitung, ini sudah 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam. Hari keempat tegur, hari keempat salamin dia. Ini konsekuensi. Kenapa? Berat. Kalau kita tidak lakukan, kata Nabi apa? Kalau dia ditakdirkan meninggal, famata dakhalan nar, dia masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi bisa dipahami ya? Ini maksud dari hadis ini. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Perhatikan, Nabi SAW menyebutkan di antara obat dan yang bisa melerai pertikaian dan permusuhan, salah satunya adalah dengan memulai mengucapkan salam. Ini karena Nabi kan mengatakan wa khairuhuma, yang lebih baik dari keduanya alladzi yabda'u bisalam, yang memulai mengucapkan salam. Ini sebagai awal pertanda hubungan itu membaik. Yang tadinya tidak pernah salam, ya kan? Yang tadinya tidak berbicara, ini sudah memulai salam. Berarti apa? Ya, hal tersebut sudah damai, baik sudah. Nah, kenapa? Salam itu kan mendoakan. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan terlimpah kepadamu, ya, dan rahmat Allah. Walaupun mungkin tidak dia harus ketemu, lewat SMS atau lewat WA. Assalamualaikum ya akhi. Berarti itu apa? Lebih dulu mengucapkan salam. Tidak harus dia ketemu. Sekarang ini kan kita bisa ketemu lewat dunia maya, ya kan? Ya, ucapkan salam lewat WhatsApp. Assalamualaikum ya akhi. Yang repotnya ketika kita lebih dulu ngucapin salam, saudara kita ini tidak mau menjawab salam kita. Itu urusannya dia sudah. Yang penting kita sudah apa? Menjalankan kewajiban kita. Dia masih tidak mau terima, urusannya dia, ya kan? Kita sudah tahu hadis ini, ya. Ketika lebih dari 3 hari, kalau dalam urusan dunia tidak boleh lagi lebih daripada itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan ini menunjukkan terkadang memang, ya, yang namanya kehidupan manusia ada saja yang namanya perselisihan dan pertikaian. Dan itu dari perkara yang kadang sulit untuk kita hindari. Karena manusia itu beda sifat dan wataknya, ya kan? Ini tidak jarang terkadang menimbulkan sengketa di antara mereka, perselisihan di antara mereka. Ya, namun kita sebagai seorang mukmin, sebagai sesama saudara muslim, kita punya adab di dalam berselisih itu bagaimana? Ya. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka ini 2 hadis yang kita bisa bacakan pada subuh hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga bisa kita ambil pelajaran darinya terkait dengan akhlak seorang muslim sesama muslim kepada saudaranya muslim. Semoga kita ambil hikmah dan pelajaran darinya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kalau kita berbicara atau ingin menasihati orang tua atas kekeliruan yang mereka lakukan, kadang-kadang kita mengingatkan, mungkin kapasitas kita mengingatkan bahwa itu tidak boleh. Kalau orang tua melakukan hal yang tidak sepantasnya, misalnya melakukan misalnya orang tua perempuan memberikan lebih tinggi suaranya daripada orang tua kita yang laki-laki. Kita lebih tinggi suara kita. Ibu ini. Kemudian kita mengingatkan beliau, misalnya, itu tidak boleh lebih tinggi daripada misalnya dari seorang bapak kita misalnya, karena ibu kan posisinya perempuan. Kita mengingatkan seperti itu misalnya. Kadang-kadang kalimat yang kita sebutkan itu tidak boleh, suara kita lebih tinggi dari bapak kita, karena
posisi yang kita ini ibu. Nah, apakah kalimat seperti kita bilang tidak bolehnya ini apakah bisa dikategorikan kita mencela dia karena perbuatan dia yang tadi mungkin kurang apa, atau kita bentuknya mengingatkan, tapi kadang-kadang bisa salah tafsir. Iya. Jadi kok kayak gitu dicela, dicela gitu. Nah, taib. Iya. Ya memang apa namanya, ketika kita ingin memberikan dakwah kepada orang tua kita, ya, itu harus kita bedakan. Tidak sama kita mendakwahi kawan kita yang sederajat dengan kita atau yang di bawah kita dengan orang yang di atas kita, orang tua kita. Nah, kita harus pandai-pandai memilih kalimat-kalimat yang pas sekiranya tidak sampai menyinggung mereka. Ya kenapa? Ya terkadang pikir ya karena mereka orang tua yang dulunya mendidik kita, yang terkadang mereka berpikir kami lebih banyak makan asam garam daripada kalian, ya kan? Nah, terkadang sebagian orang tua jangankan nasihat yang mungkin kita berikan salah kalimat, nasihat biasa saja orang tua sudah merasa bagaimana, ya kan? Pada sebagian orang tua, walaupun tidak semuanya. Nah, terlebih lagi kalau misalnya kalimat yang kita gunakan tidak pas atau kurang pas untuk mereka. Iya, makanya para ulama juga menyebutkan bahwasanya ketika ingin mendakwahi orang tua, menegur kesalahan orang tua yang kalau mereka terjatuh dalam kesalahan, ya, kita perlu santun, hikmah dan cari waktu yang tepat. Kalimat-kalimat yang kita gunakan juga mesti tepat. Dan memang mesti kita tegur. Dan itu bahagian dari bakti kita kepada orang tua. Jadi keliru juga misalnya ada orang yang orang tuanya jatuh dalam kesalahan karena khawatir nanti salah ucap, akhirnya dia biarkan saja. Enggak seperti itu. Tapi dia lihatlah keadaan, tetap dia tegur. Ya misalnya kayak kalimat tadi kan, Bapak Ibu ini enggak boleh, ya kan? Ya secara umum kalimat seperti itu bukan bermakna celaan, Pak ya. Bukan bermakna celaan. Walaupun mungkin saja bisa menimbulkan anggapan seperti itu ya. Tapi itu hal yang lain saya kira. Karena kita lihat pada keumuman lafadz yang seperti itu. Atau mungkin ya karena memang ada sebagian terkadang adat sebagian orang mungkin kalimat ini kasar, kalimat seperti itu tidak, ya kan. Nah ini ya istilahnya orang itu tahulah bagaimana tatkala dia berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, kalimat-kalimat apa yang pantas untuk dia ucapkan. Jelas ya? Ya, karena orang tua kadang juga itu tidak suka digurui, Pak. Orang tua itu tidak suka digurui kadang. Ya, kenapa? Ya karena dia asalnya kan gurunya kita dulu, ya kan? Kamu menggurui saya dari mana gitu, nah. Ya. Nah, makanya memang disinilah kehati-hatian kita di dalam mendakwahi orang tua. Tetap kita sampaikan peringatan-peringatan, ya kan? Tetapi dengan sesantun mungkin, dengan selembut mungkin, dan gunakan kalimat-kalimat yang kira-kiranya pas dan tidak menyinggung mereka. Kalaupun mereka kita sudah berusaha untuk menyampaikan, ternyata mereka mungkin tersinggung juga, nah ini perkara lain. Artinya itu di luar kesanggupan kita terkadang. Kita sudah berusaha untuk menyampaikan yang terbaik, tapi memang terkadang ada sebagian orang tua tetap tidak terima. Ya bersabar ya. Dia tidak perlu sampai kesal dengan hal tersebut, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Tetap dia bersabar dan penuh pengertian di dalam mendakwahi orang tuanya. Nah, mungkin seperti itu, wallahu alam bisawab. Ya. Ini berkaitan dengan silaturahmi sama paman. Kita tidak memiliki silaturahmi sama paman, cuma kita jarang ke rumah sudah. Dulunya kita sering, tapi karena istrinya ini sangat memusuhi keluarga dari paman, waktu sebabnya gitu kan, jadi kita jarang ke rumahnya lagi. Apakah itu termasuk silaturahmi? Walaupun kalau saya bertemu dengan paman tetap kita sapa. Iya. 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 Jadi kalau paman yang merupakan saudara bapak atau saudara ibu ya, yang masih merupakan kerabat kita, ya, yang masih merupakan kerabat kita, sudah berlalu penjelasan akan wajibnya kita menyambung hubungan kekerabatan, tali silaturahim, ya kan? Dan haramnya memutuskan tali silaturahim
dan itu juga tergolong dari dosa-dosa besar. Kemarin juga kita sebutkan bagaimana bentuk-bentuk menyambung tali silaturahim itu. Salah satunya menziarahi rumahnya, mengunjungi rumahnya. Itu salah satunya sebenarnya. Tapi bukan artinya orang yang tidak pernah ziarah ke rumah keluarganya dianggap memutuskan. Belum tentu. Ya, terkadang dia mungkin melakukan bentuk silaturahim dari sisi yang lain, ya kan? Bisa saja. Ya, apalagi kalau misalnya terhalang antara rumah kita dengan rumahnya jauh. Ya, dia di seberang sana, kita di seberang sini. Kan tidak mungkin kita mau berkunjung ke rumahnya. Bisa lewat telepon, ya kan? Itu sudah bentuk menyambung. Atau mungkin bahkan berdekatan rumah kita dengan rumahnya, ya. Tapi kita mungkin jarang ke rumahnya, namun dari sisi yang lain kita melakukan hubungan tali silaturahim dengan cara yang lain, ya kan? Nah, ini sudah teranggap menyambung hubungan tali silaturahim. Jelas ya? Nah, itu jadi mengunjungi ke rumahnya itu salah satunya saja. Bukan artinya ketika tidak mengunjungi rumahnya, oh ini memutuskan tali silaturahim. Bukan. Ketika hal tersebut dimaklumi dan mungkin sering ketemu juga, ya kan? Ya, sering ketemu juga dan mungkin dia melihat sesuatu yang lain, ya seperti tadi yang disebutkannya, ada kerenggangan sedikit, ya kan? Dengan salah satunya, ya dia bisa menyambung hubungan dengan hal yang lain. Ya, dia bisa menyambung hubungan dengan hal yang lain. Rahim itu sifatnya luas. Bisa dalam bentuk kunjungan, bisa dalam bentuk sapaan, bisa dalam bentuk bantuan. Membantu di sini baik dengan bantuan tenaganya atau kedudukannya atau dengan hartanya. Itu juga bagian dari nyambung tali silaturahim. Nah, wallahu alam bissawab. Iya. Assalamualaikum. Hak tetangga yang kita. Apa? Hak tetangga. Hak tetangga kan ada 3 itu. Yang hak tetangga sebagai muslim, hak tetangga sebagai kerabat, dan tetangga. Apakah hak tetangga yang orang kafir dengan muslim itu sama? Hak tetangga yang kafir dengan muslim, Iya. tentu berbeda. Ya, kenapa? Kemarin kita sebutkan kan, ketika tetangga itu dia adalah muslim dan kerabat kita, 3 haknya, yaitu dia sebagai kerabat, sebagai seorang muslim, dan sebagai tetangga. Nah, ketika misalnya ada tetangga kita sama-sama bukan kerabat, tapi yang satu muslim, yang satu kafir. Nah, yang muslim 2 haknya, dia sebagai muslim dan dia sebagai tetangga. Yang satu cuman satu saja, yaitu dia sebagai tetangga. Adapun muslim bukan. Nah, tentunya kita ada batasan tentu saja, ya, dalam berinteraksi dengan orang kafir, ya kan? Ada batasan-batasan dan kita tidak diperbolehkan untuk loyalitas kepada mereka, menanamkan. Kalau yang muslim ini wajib kita loyalitas karena dia muslim, kita cintai dia. Adapun yang kafir ini tidak boleh. Tapi dia punya hak satu saja, yaitu dia sebagai tetangga kita. Sebagai tetangga kita. Nah, tentunya berbeda. Tentunya berbeda. Nah, hanya kalau dalam hak bertetangga, karena dia sama-sama tetangga, sama haknya. Paham? Sama haknya. Tapi ketika melihat kedudukan dia yang satu muslim, satu kafir, ini berbeda. Paham ya? Jadi kalau misalnya tetangga, ya kan? Ya, taruhlah misalnya kita ingin memberikan sesuatu, ya kan? Ya, sama-sama di samping rumah kita, ya kan? Nah, jangan yang muslim ini saja yang kita berikan, yang kafir ini enggak. Kenapa? Karena kita memberikan ini dalam hak bertetangga, ya kan? Nah, maka yang muslim kita beri juga, yang kafir kita beri karena sama-sama tetangga kita. Nah, berbeda kalau misalnya dalam urusan agama. Nah, dalam urusan agama yang ini saja, yang muslim saja tentunya, ya kan? Yang mukmin saja. Nah, jadi dilihat ketika kita bertindak, apakah hubungannya ini dengan hak bertetangga ataukah tidak. Kalau hak bertetangga sama, ya kan? Tapi kalau dia sebagai seorang muslim ini kafir, tentu berbeda. Yang muslim lebih mulia daripada yang kafir. Nah, Allahu a'lam bissawab. Misalnya kalau mau kayak lebaran kan kita memberikan makanan itu tidak apa-apa Ustaz ya? Tidak ada masalah. Kita memberikan hadiah kepada orang kafir, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau ketika misalnya mengunjungi mereka, ya kan, pada hari raya mereka, tidak boleh, ya kan. Nah, memberi, membantu, ya, itu bahkan dianjurkan yang seperti itu. Nah,
Baik, mungkin saya cukupkan kajian kita di subuh hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.